Yahowu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. Yang pertama, Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Mari kita menjadi bagian yang proaktif demi penuntasan pandemi COVID-19 di negeri kita. Mari kita perketat protokol kesehatan dimanapun di tengah kasus COVID-19 yang meningkat akhir-akhir ini. Terapkan protokol 5M. Menggunakan masker ganda, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan membatasi pergerakan. Yang kedua, marilah kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Para penatua sektor dan warganya masing-masing diharapkan dapat bekerja sama dan saling mengonfirmasi. Marilah kita lakukan semua ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja Allah. 3. Warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah di rumah sepanjang beberapa minggu yang lalu, dipersilakan untuk menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Sekiranya Bapak Ibu hendak mentransfer ke rekening jemaat, nomor rekening dapat dilihat di layar. Yang keempat, warga yang sakit atau sedang dalam pemulihan, antara lain yang pertama, Nasya Nebenia Jebua dalam persiapan perawatan. Selanjutnya Bapak Ahmad Janis Mendova dalam perawatan, dan saudara-saudara yang terpapar COVID-19. Mari kita dukung di dalam doa. Yang kelima, berita duka cita, telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga orang tua kita, Bapak Amagani Dalover, pada hari Minggu 4 Juli 2021. Beliau telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. Segenap warga di gereja Amin Jemaat Hermon ikut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Yang keenam, sehubungan dengan kasus COVID-19 yang meningkat, Majelis Jemaat mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah umum secara langsung di gedung gereja. Ibadah akan ditayangkan secara daring, baik di YouTube atau di FB. Mari kita masuk dalam ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita mulai ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, baiknya yang pertama dan kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu
bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Sebagai nas pembimbing pada hari ini, dilandaskan pada kitab Yeremia pasalnya ke-31 ayat ke-33 sampai ke-34. Begini bunyinya. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka dan kutulis pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tak perlu lagi seorang pun dari mereka mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Kesalahan-kesalahan mereka akan kulupakan. Dosa-dosa mereka akan kuampuni. Aku, Tuhan, telah berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambung dengan bernyanyi dari NKB nomor 14, bagian yang pertama sampai yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Kini mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dalam cara hidup yang lama. Teguhkan kami untuk tekun belajar mengenakan manusia baik. Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya,
Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat Roma pasal yang ke-14 ayat ke-10 sampai ke-13. Begini bunyinya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita sambung dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama sampai keempat. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan tetap menolong kami, walaupun dalam situasi sulit yang sedang kami hadapi. Karena kondisi wabah COVID yang masih terus mewabah. Dan kami mohon Tuhan bahwa kami memiliki iman yang kuat dan teguh kepada-Mu. Maka saat ini juga kami merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan membimbing kami, memampukan kami, memahami kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang tenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya.
anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak hitam sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini berkata, membangun keharmonisan cinta dalam keluarga. Saudara-saudara, membangun keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah impian bagi semua orang. Terlebih-lebih bagi setiap kita yang sudah berumah tangga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara keharmonisan bisa dikatakan dalam prakteknya gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Karena keharmonisan itu terjadi ketika semua anggota keluarga itu memiliki kesearahan, ya, searah dalam mencapai tujuan, memiliki keselarasan, dan memiliki keseimbangan di dalam keluarga. Dalam rumah tangga, keharmonisan menjadi hal yang sangat penting. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kalau tidak terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga, maka akan sulit dalam menjalani rumah tangga itu sendiri. Tentu kita juga bertanya, lalu bagaimana mencapai keharmonisan di dalam rumah tangga itu? Bagaimana mempertahankan, bagaimana membangun, dan bagaimana mencapainya? Mari kita belajar dari salah satu contoh keluarga
yang barusan kita baca lewat firman Tuhan hari ini, yaitu keluarga Yakub. Kita bisa membaca bagaimana situasi gambaran keluarga Yakub yang mencerminkan ketidakharmonisan terjadi dalam keluarganya. Tentu pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Ya, mengapa itu terjadi dalam keluarga Yakub? Ya, sangat jelas tadi dikatakan bahwa di situ terjadi praktek cinta kasih yang tidak seimbang, yang tidak selaras dirasakan oleh seluruh anak-anaknya. Yakub menunjukkan kasih yang sangat berbeda di antara semua anak-anaknya, memberikan cinta kasih yang sangat berbeda kepada anaknya Yusuf dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Secara manusiawi sangat wajar ketika anak-anaknya yang lain iri, benci, ketika mereka seakan-akan dinomorduakan oleh orang tua mereka sendiri. Seakan-akan dikesampingkan dalam menerima kasih sayang daripada Yakub itu sendiri. Nah, dari cerita ini salah satu contoh buruk sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga. Kenapa saya bilang buruk? Karena efek ya atau dampak dari kasih sayang yang dilakukan Yakub itu kepada anaknya Yusuf berakibat fatal, ya, menimbulkan rasa kecemburuan, iri, sampai berujung pada ancaman-ancaman keras kepada saudara mereka Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, contoh lain juga terjadi sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan budaya Nias, ya, mari kita perhatikan budaya Nias. Budaya Nias juga membuat sebuah keluarga mempraktikkan kasih yang tidak sama kepada anak. Ya, misalnya ya, kita berharap sih hal ini mulailah diubah. Ya, di generasi kita zaman sekarang pelan-pelan kita poles hal ini. Tapi pengalaman yang sudah pernah kita alami, yang sudah pernah kita lihat langsung di budaya orang Nias adalah selalu mengutamakan anak laki-laki dan selalu menomorduakan, bahkan mengesampingkan posisi seorang perempuan. Ya, hal ini juga menggambarkan sebenarnya salah satu tindakan yang kurang pas, tindakan kasih orang tua yang kurang tepat di dalam keluarga. Ya, siapapun anak, ya, posisi anak dalam rumah tangga itu, ya seharusnya, ya, kalau menurut firman Tuhan haruslah menempatkan pada posisi yang sama, melihat semua anak itu. Ya, orang tua melihat anak itu sama di matanya, tanpa harus menomorduakan ya yang satu dengan yang lain. Ya, atau misalnya karena anak bungsu lebih disayang-sayang, ya lebih dimanjakan, sementara anak-anak yang lain ya diberikan ya sikap yang tidak sama dengan anak yang bungsu. Nah, dari sikap ini kita bisa belajar bahwa dengan seperti ini maka tidak memperlihatkan kasih yang baik, tidak mencerminkan, tidak membangun keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, mari kita belajar ya membangun keharmonisan dalam rumah tangga itu seperti apa. Yang pertama dulu Bapak Ibu, kita harus membangun keharmonisan cinta itu dalam keluarga dengan melihat apa fondasi yang tepat dalam membangun itu. Ya. Ketika fondasinya tidak tepat, maka bangunan itu tidak kokoh. Ya. Membangun keharmonisan cinta itu dalam keluarga yang utama adalah fondasi yang tepat adalah Kristus. Ya. Dasar yang utama itu adalah Kristus. Ketika Kristus menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga, dalam membangun keharmonisan dalam keluarga, maka itu akan kokoh. Ya. Maka keharmonisan itu
terus bertumbuh, terus berkembang, dan tidak gampang goyah. Ya. Keharmonisan tidak selalu dicerminkan dengan tercukupnya segala kebutuhan, hidup mewah, ekonomi, keuangan yang sangat luar biasa. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita ya di dalam keluarga. Ada kasih yang tulus terjadi di dalam keluarga. Dan itu terjadi ketika Kristus menjadi fondasi utama dalam membangun keharmonisan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah adanya kasih dan cinta yang sama dirasakan oleh semua anggota keluarga. Tidak ada perbedaan. Mempraktekkan kasih, orang tua mempraktekkan kasih kepada anak dengan bobot yang sama kepada semua anak. Suami istri sambil mempraktekkan kasih itu tidak hanya oleh sebelah pihak saja. Ya, tidak hanya laki-laki atau tidak hanya suami yang mempraktekkan saja cinta kasih kepada istri, tapi istri juga berjuang ya bersama-sama, berjuang mempraktekkan cinta kasih itu ke dalam pasangan yang ada. Dan keduanya, orang tua yang menjadi pemain utama ini untuk mempraktekkan kasih yang sama itu kepada anak-anaknya. Yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang terpenting dalam membangun keharmonisan cinta di dalam rumah tangga adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah menjadi sarana mengungkapkan perasaan, mengungkapkan situasi kondisi yang sedang dialami. Ya, hanya melalui komunikasi. Ya, ketika kita tidak merasakan kenyamanan antara satu dengan yang lain, maka solusi yang dilakukan berkomunikasilah, ungkapkanlah, sampaikanlah apa yang kamu rasakan. Ketidaknyamanan terjadi di antara misalnya anggota keluarga, itulah pentingnya komunikasi di situ. Berbicaralah, ungkapkanlah isi hatimu, jangan dipendam, ya. Karena ketika misalnya dipendam, suatu saat itu bisa meledak dan bisa meruntuhkan keharmonisan dalam rumah tangga yang sudah sekian lama dibina. Maka komunikasi menjadi salah satu alat terpenting juga dalam membangun keharmonisan cinta di dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari berjuang membangun keharmonisan itu di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan kita lelah dalam membangunnya, terus-menerus dalam membangunnya. Setiap hal baik pasti Tuhan berkati demi keluarga kita. Hidup dalam damai, hidup dalam kenyamanan oleh karena kasih Tuhan. Amin. Saya mengundang kita berdiri semua. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab
Kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 135, Bernyanyilah Biduan Muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang sorgawi, Engkau besar termulia. Marilah kita merendahkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa, kami bersyukur hari ini kami boleh melangsungkan ibadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami melaksanakannya melalui daring dan kami berada di tempat atau di rumah kami masing-masing, namun kami yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Harapan kami Tuhan, kiranya ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat dalam pertumbuhan iman kami sebagai umat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah terpapar virus corona. Tuhan, kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, namun kami yakin bahwa Tuhan terus menyertai saudara-saudari kami. Harapan kami Tuhan, anugerahkan kesembuhan. Kuatkanlah saudara-saudara kami dalam melewati masa-masa sulit. Kami berharap kiranya setiap obat-obatan, vitamin, makanan, minuman yang dikonsumsi, kami mohon Tuhan berkati. Dan segala upaya-upaya yang dilakukan Tuhan dalam mencapai kesembuhan, kiranya juga Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan, harapan kami, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan bagi kami bahwa saudara kami boleh lekas sembuh. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang mengalami duka cita dalam minggu ini, yaitu khususnya keluarga Ibu Naganidar Lawe yang dalam minggu ini mengalami duka cita yang mendalam karena suami tercinta, orang tua yang dikasihi telah kembali kepadamu. Dan kami berharap kiranya Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah oleh Roh-Mu yang kudus mereka dihiburkan dan dimampukan kembali dalam menjalani hari-hari mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh warga jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya kami selalu dalam perlindungan-Mu, menjaga, memelihara kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang sangat terbatas, dan kami mohon pertolongan-Mu. Terlebih-lebih dalam situasi pandemi corona yang masih terus mewabah, secara manusiawi kami sangat ketakutan, tapi kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan memampukan kami melewati masa-masa ini, dan kami berharap Tuhan menolong dan menyelamatkan kami semua. Kami berdoa untuk para pemerintah yang berjuang juga untuk mengatasi virus corona ini.
Kami mohon Tuhan menyertai dan seluruh para medis, bahkan para relawan-relawan juga yang berjuang menangani para pasien COVID. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan memelihara. Kami berharap Tuhan, kiranya virus corona ini segera lenyap dari dunia ini. Karena kami rindu Tuhan menjalani hari-hari kami dengan nyaman dan dengan penuh sukacita kembali. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga pimpinan sinode kami, para pelayan di jemaat-jemaat, kiranya semakin giat dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih juga Tuhan, jika hari ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dengan penuh ketulusan. Harapan kami kiranya Tuhan menerima dan biarlah setiap persembahan itu dikelola untuk mengembangkan pelayanan bagi Tuhan. Jika sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini, kami terus mohon kiranya Tuhan terus menyertai kami dalam menjalani hari-hari kami kembali. Inilah doa kami Tuhan, kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah hari ini dan kita lanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, Inilah Rumah Kami. kesusahan, kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan, ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibadah kita telah selesai, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya Ahom, selamat hari Minggu. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekelilingnya.